Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi bubble sort di dalam bahasa pemrograman Java. Melanjutkan materi yang sudah Anda saksikan terkait bagaimana proses pengurutan menggunakan metode bubble sort. Oleh karena itu, silahkan Anda buka project yang sudah kita gunakan selama satu semester ini. Lalu silakan buat package baru dengan nama Alpro 2020 titik sorting. Jika sudah, silakan buat kelas baru dengan nama Bubble Sort seperti ini. Oke, jika sudah, mari kita mulai. Yang pertama harus Anda siapkan adalah tentunya karena bubble sort adalah sebuah pengurutan dalam array agar nilai di dalam array tersebut terurut dan teratur sesuai dengan posisinya, maka yang perlu dilakukan adalah kita membuat sebuah array seperti ini. Silakan Anda membuat dengan mempause terlebih dahulu dan silakan Anda bisa mengikuti isinya seperti yang saya buat atau Anda ingin membuat susunan nilai tersendiri. Jika sudah, kita akan membuat sebuah prosedur untuk mengurutkan dengan metode bubble sort. Yang perlu diingat, bubble sort itu adalah pengurutan yang membandingkan satu elemen hanya dengan elemen selanjutnya saja. Jadi hanya dengan tetangganya saja yang sebelah langsung setelah dia. Tidak lagi elemen 2 dari dia, 3 dari dia, tapi yang benar-benar setelah dari dia. Jadi n plus 1. Oleh karena itu, kita siapkan variabel yang pertama iCheck dan iNext. Ini digunakan untuk menyimpan nilai indeks elemen, jangan nilai, tapi menyimpan indeks elemen yang sedang dicek dan next dari elemen yang dicek. Jadi kita menyimpan elemennya atau nilai indeks elemennya, bukan nilai isinya, tapi alamat elemennya, agar kita bisa melihat dan membandingkan isinya antara kedua itu. Lalu kita punya item adalah wadah untuk menampung tempat sementara saat pertukaran terjadi. Kenapa semua ini dibuat di luar for? Karena dianjurkan saat Anda meng-create sebuah variabel, baiknya dilakukan di luar pengulangan agar tidak terjadi recreate atau pengulangan pembuatan variabel di dalam memori. Setelah itu, silakan Anda siapkan sebuah looping, di mana looping pertama ini adalah looping yang akan menjamin banyaknya putaran. Kenapa? Karena dalam satu putaran hanya ada satu nilai saja yang akan dianggap sesuai posisinya atau dianggap sudah teratur, nilainya sudah terurut. Jadi kita harus sebisa mungkin melakukan perputarannya sebanyak elemennya. Jika elemennya ada 10, maka lakukanlah 10 kali putaran agar ada 10 kali proses yang diharapkan menghasilkan 10 nilai terurut sesuai dengan posisinya sudah teratur. Jadi ini adalah looping untuk menjamin perputaran dari pengurutannya. Lalu di dalamnya akan ada looping lagi, di mana looping ini hanya digunakan untuk satu proses putaran saja. Di mana dalam satu proses putaran kita harus membandingkan semua elemennya dari elemen n dengan n plus 1. Selanjutnya sampai ke elemen terakhir. Oleh karena itu di sini batas akhirnya adalah
minimal loop plus 1. Kenapa? Karena minimal kita hanya membandingkan dengan elemen terakhir min 1 dengan elemen terakhir. Jangan sampai kita membandingkan elemen terakhir dengan elemen terakhir plus 1. Yang ada adalah akan terjadi error. Jadi untuk menjaga tidak membandingkan dengan elemen yang tidak ada, maka kita gunakan pengurangan seperti ini. Dan yang perlu diingat, dalam satu putaran kita menghasilkan satu nilai yang terurut dan nilai tersebut tidak perlu dicek lagi, sehingga di sini pun saya menggunakan loop sebagai penjamin bahwa kita mengurangi berdasarkan sedang di putaran keberapa. Lalu di sini kita bandingkan I check sama dengan I check sama dengan 0, maka akan dibandingkan dengan X, yaitu 0 plus 1, berarti dengan elemen 1. Jika nilai pada elemen 0 lebih besar daripada nilai dari elemen ke-1 atau elemen selanjutnya dari elemen 0 tersebut, maka terjadi perputaran atau pertukaran, di mana pertukarannya menggunakan konsep pertukaran isi gelas. Jika itu sudah, maka berakhir juga proses pertukarannya. Silakan Anda pause video ini untuk mengetikkan semua prosedur ini. Jika sudah, maka Anda cukup membuat tampil array untuk menampilkan isi dari array dan melihat apakah sudah terurut atau belum. Jika sudah, silakan Anda sediakan public static void main dan Anda membuat pemanggilan seperti ini. Fungsinya apa? Ini untuk menampilkan yang sebelum terurut dan ini yang sudah terurut. Karena di antara dua tampil array itu ada algoritma pengurutan. Silakan di pause untuk menyelesaikan dan jika sudah, silakan Anda melakukan run. Dan inilah hasilnya. 6, 2, 8, 1, 7, 4, 3, 5 adalah urutan array yang belum terurut. Lalu terjadi proses pengurutan dan selesai, maka hasilnya sudah terurut. Berarti kita sudah berhasil. Tapi pertanyaannya adalah, ini pengurutan yang ascending, dari kecil ke besar. Apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan jika ingin descending? Jadi 8 itu berada di yang pertama dan 1 itu yang terakhir. Descending dari besar ke kecil. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya cukup merubah nilai ini saja atau operator ini saja. Kita buat seperti ini. Jadi kalau dia lebih kecil dari nilai selanjutnya, akan terjadi pertukaran. Kita run, maka hasilnya menghasilkan nilai descending. Seperti itulah algoritma untuk pertukaran nilai dalam tipe data integer. Selanjutnya kita akan coba membuat pengurutan nama yang menggunakan tipe data string. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.